kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Aslinya orang yang membawa siap Tuhan di mata-mata. Doa siap anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Hatani Tuhan kita di bagasan baruton nama kuling kita di mana siang Psalmen 22 ayat 3. Soal itu jauh baru perbubuk puluh buku maraposan jibana roha jalan dapat pengupiok kami asal baru aku jalan ujian di etik rumah ibadah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Di kita sambutan di inanami kira persilainya ke ayat doa jadi taminku dari itu nasihat Yesus di ekonomi tanah waktu kurang topi dan juga di patahan adalah sebuah kekonyolan bagi seorang tentara yang berangkat ke medan tempur tanpa berjuang, tanpa memperlengkapi alat-alat perangnya. Senjata laras panjang dan juga pisau dan sebagainya pasti tidak bisa ketinggalan, tetapi bagi seorang tentara mungkin helm anti peluru, jaket anti peluru, perisai untuk membentengi tubuh adalah sesuatu yang paling pertama. Karena tidak ada gunanya AK-14 di tangan kalau hanya pakai baju yang tidak bisa membentengi. Tapi ketika seorang tentara memiliki baju pertahanan, perisai, sonen bebas kurang, masih bisa melawan musuh. Ketika senjata habis peluru, ketika senapan habis peluru, ketika pedang atau pisau bisa ketinggalan atau jatuh ke tangan musuh. Itu yang mau digambarkan oleh Mazmur dalam begitu hebatnya Allah
benteng kita. Makanya lalu kita jauh balik bakat taruh pertama waktu aku atau dalam firman itu Allah ku benteng. Tidak ada yang lebih kuat daripada firman Tuhan. Efesus 4 dari ayat 5 itu jala-jala kamu udang ditopti imaha kami di depan. Marsilai dan begitu pukul. Aduh Tuhan. Namanya kita semalam kita sudah merancang bangun program yang akan kita laksanakan pada tahun 2025. Isi itu Tuhan pusatnya. Siapa kekuatan kita? Siapa perisai kita? Isi nama kuih kita, tentu dan kuih. Holang diri kita sendiri. Gumung dewata, tetapi memang dibarengi dengan kebersamaan. Kebersamaan dalam PPD Distrik 21 Banten ini kita harapkan semakin kokoh. Asal terlalu kita atau dalam rancang tahun 2025 kali-kali atau tajaulah belum proses kita. Ketika Tuhan menjadi kekuatan dan perisai, maka hatiku percaya dan aku tertolong atau Maria Allah jalan etek kube olah jauh dari mana. PPD yang saya kasihi, mari ikut seperti Mas atau David Daud di sini. Bapak yang mata garing kaguhuna lugu-luguna berisai. Memang kan mulai penutup berisai soal benteng dan tanah lalu disukuti marmura alai akan di mata negara berisai. Jadi tidak ada yang karena ada penumpang gelap dalam kehidupan kita, dalam diri kita yaitu iblis. Sida lupa otak. Tapi tidak mungkin umut terjolman kalau menanggung sikulis. Jolman ada namanya tanggung sikulisnya terbangun. Dan bagaimana kita mau mengalahkannya adalah dengan kekuatan firman. Dewata haguguku, dewata luku-lukuku, ede-edeku, meruluku aku jalan jernih. Terpuji Tuhan di bagasan wanita, di bagasan programnya, di bagasan kebersamaannya, asal sedang kompak di PPKM dan juga perancang program yang akan kita laksanakan di Distrik 21 Banten untuk tahun yang akan datang tahun 2025 dan Tuhan yang bertabarasi depan doa kita kekali. Primonia dan servis maka tinggi dari Tuhan Yesus berberkati kita. Amin. Mata yang kita mau lihat itu kantor kami pasu-pasu mata. Hulu nami lugu nami ala dirubi kami. Ikon baru kami itu. Atau baru kami di distrik 21 Banten tinggalan lau patu kebersamaan terus rohanus ahi dalam rancang program 2025 dalam kasih dunia di Tuhan lain. Batu lucon atau lomi ikubangun nabi karakter somos ina itu mani kuria seperti induk ayam nanti yang akan mengayomi semua perempuan ina di masing-masing gereja, masing-masing resort asal bersama bermulia walau. Melihat Tuhan Tuhan bukan naik ulama atau bersama bahwa bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik kita bagi kita sahabat menonton kita bahwa pemain bertuah kalian kau dia.
kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan kami, Tuhan yang kami tahu dan yang kami kenal, yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yang terus menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami hingga pagi hari ini. Tuhan, di subuh tadi Kau bangunkan kami, Engkau berikan kami nafas kehidupan, Engkau berikan kami kesehatan, sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang di surga. Pada saat ini kami beribadah di pagi hari ini, inilah kami Tuhan, kaum parokuan yang dari HKBP Distrik 21 Banten. Tuhan, kami tergabung di 35 kuliah. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kebersamaan kami di pagi hari ini, dari mulai kemarin hingga hari ini dan sampai nanti di siang hari, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau yang menempati hati dan pikiran kami, yang memelihara hati pikiran kami, memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah kami, sehingga kami semua Tuhan akan perempuan yang hadir di tempat ini boleh bersuka cita, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain di dalam kebersamaan kami. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu boleh memberikan yang terbaik di dalam pertemuan kami ini. Tuhan, kami menyadari kami adalah anak perempuan, anak ingat yang hanya manusia biasa saja, yang sering ego, keakuan, dan kesombongan kami itu lebih menonjol daripada kasih yang selalu Kau tunjukkan dalam hidup kami. Bapa yang di surga, ampuni kami untuk itu. Ajar kami terus Tuhan, agar kami boleh dapat perempuan menjadi ina daripada nabucu maroha yang jauh lebih berharga dari sebutir mutiara. Dan biarlah itu Tuhan, kami menjadi perempuan yang baik, yang bertingkah laku baik, yang berbicara boleh baik, dan boleh kami lakukan Tuhan di dalam setiap pertemuan kami di PPD Distrik 21 Banten, atau dimanapun kami berada Tuhan, di setiap organisasi yang kami ikutkan. Biarlah itu Tuhan, kami dari perempuan HKBP boleh terlihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terus Engkau kasihi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan PPD Distrik 21 Banten ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inang ketua kami, Inang Roli Borbutung, nama luhung kami, Tuhan, berikan hikmat bijaksana-Mu kepada inang ketua kami, agar inang ketua kami boleh Tuhan mengayomi kami semua angka perempuan Distrik 21 Banten ini, dan kami boleh Tuhan bergabung, membuka hati dengan segala kerendahan hati kami, dengan ketulusan hati kami. Kami boleh bergabung Tuhan di setiap kegiatan PPD yang akan dilakukan, yaitu program yang akan terlaksana nanti di tahun 2024 dan 2025. Biarlah Tuhan, kami akan perempuan yang dari Ganupuria di 35 kuliah boleh ambil bagian Tuhan di setiap kegiatan-kegiatan program yang akan dilakukan. Bapa yang di surga, jadikan kami perempuan yang baik itu, yang jauh dari sumut-sumut, yang jauh dari segala protes dan kritikan, yang jauh dari segala keinginan keakuan kami. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi perempuan nama Kalehon Rohana, betul-betul dari hatinya, nama si Paulua satu sama lain. Tuhan, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan buat anak preses kami, nama Luhon Distrik 21 Banten. Tuhan, berikan anak kesehatan, berikan panjang umur, berikan hikmat bijaksana membawa, agar anak preses kami boleh membawa PPD Distrik 21 Banten ini
dan juga huria-huria yang ada di distrik ini di jalan kebenaran Tuhan. Begitu juga Tuhan Amang Sekres kami, Amang Tonggo Sidoku, dan juga Amang Kabit kami, Kabit Marturia, Kabit Diakonia, Kabit Koinunia. Biarlah ya Tuhan, Amang kami semua ini boleh mendukung kami akaparukuan. Dan juga terlebih Tuhan kami serahkan seluruh panggilan Abokitina Adong di distrik 20 Sada Banten. Biarlah Tuhan Amang kami yang pendeta semua, inang diakonis, inang bibel pro, inang pendeta boleh mendukung akaparukuan yang ada di distrik 21 Banten ini, mendukung kami, memberikan masukan dan memberikan dorongan, sehingga bolehlah Tuhan maju perempuan yang ada di distrik 20 Sada Banten. Dan itu semua Tuhan, biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kami semua perempuan yang tidak bisa kami sebut satu persatu dan dalam keadaan sakit. Tuhan, lawatlah mereka, tumpangkanlah tangan-Mu, berikanlah mereka kesembuhan Tuhan, berkatilah obat yang dimakan, obat yang dipakai, dan para dokter yang mengobati. Dan juga bila ada yang bergumul dalam kesusahan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu terulur untuk menolongnya. Dan bila ada yang dalam duka, Tuhan, Engkaulah yang memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, terus kami berdoa buat, kami serahkan dalam tangan-Mu, buat inang kami, inang Buru Siditonga, inang kedua dari HBP Ciledug. Tuhan, Engkau terus panggil Amang kami, Amang Tangku Bolu, ke pangkuan-Mu. Dan pagi Tuhan, kami serahkan inang kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dia kehilangan suami yang dia cintai, anak-anak kehilangan Bapa yang mereka sayangi. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada inang kami ini. Engkau Tuhan yang memegang tangannya, sehingga ia boleh kuat Tuhan menghadapinya. Begitu juga dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada anak-anak dan juga kepada semua keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Peganglah terus tangan kami Tuhan, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi teladan di hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan di kebenaran-Mu saja. Ajar kami terus Tuhan untuk itu semua, ajar kami untuk melakukan yang baik, ajar kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mengikutinya semua dengan sukacita, kasih yang daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa salah kami. Agar kami layak Tuhan datang pada menyerahkan hidup kami sepenuhnya dan menerima segala berkat yang Tuhan akan berikan lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin. Mari dimainkan.
sumupah tanian kalian. Kalian di bawah tiga, saya bagi awal, selama jam, sesama dengan ambil awal selama tiga, yang melakukan saya mengambil sehari, sesama sama di dosa yang dosa. Maka begitu untuk wujudnya, lalu bahasa sama. Ayo, Maharaja, roh tak berbohong, roh dikasih sendiri dihubungkan. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, walau rohani di mata Allah, doh persoalan itu di perbuatan kepentingan yang salahnya. Udah habis olahraga, sarapan pagi, udah kelihatan cantik kembali dengan kolesan dan dandan yang luar biasa. Tiba saatnya kita untuk berkolaborasi dengan Yanggul. Dengan ini kami persilakan untuk ke depan. Salah ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Horas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Oh ya, sebelumnya enaknya kenalan dulu ya Bapak Ibu. Sebelum perkenalkan, nama saya Franky. Nama panjangnya Nisa Franky Sitorus. Ya, jadi panggilnya Sitorus ya. Kalau misalkan di sini ada Borutorus atau Marga Sitorus, kalau kami, ada anak Boru Sitorus. Kalau kami yang paling siap muda, Sitorus ya. Jadi Sitorus Boltok, Boru. Oh, harus kami ya. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak. Di sini juga saya bersama rekan saya namanya Pak Panji. Mengikuti kita dari bagian humas PT Yakut Indonesia Persada. Kantornya ada di Gedung Antap di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Amanginang semuanya, kepada Ketua PPD Ibu Nurul Mulkop ya, yang sudah mengundang kita kolaborasi untuk kegiatan dari HKBP Distrik Banten ya, 21 Banten. Dan juga di sini terima kasih banyak kepada Amang Pendeta. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk Amang dan juga Ina semuanya. Jadi di sini sebelumnya perkenalan kita dari Yakul, nama Ina. Saat ini memang lagi mau menjalin satu kolaborasi dengan instansi pemerintah, instansi swasta ataupun instansi keagamaan. Dalam hal ini tidak hanya gereja, tapi juga misalkan agama pemuka agama Muslim ataupun Hindu, Buddha dan juga Kristen. Jadi memang dari awal memang sekarang lagi menjalin hubungan ibaratnya hubungan kolaborasi ya. Jadi kita ingin mensupport ya, jadinya itu kita support untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dalam hal ini sini adalah KBP Banten. Dan juga sudah dapat informasi ya, Amanina ibu-ibu khususnya Ina bahwa nanti tanggal 5 September itu sudah tahu ya mau kunjungan ke pabrik Yakul. Benar ya? Nah, di sini siapa yang ke pabrik Yakul? Ada 58 orang. Iya, Sukabumi. Sebenarnya di sini untuk pabrik Yakul itu cuma setengah jam dari sini. Iya, seharusnya kalau diinfoin dari lama, sebenarnya dari sini bisa ke pabrik Yakul semuanya. Karena sudah ada bus masing-masing kan? Sudah ada bus, tapi nanti yang 58 orang itu bus dari kita, dari PT Yakul. Tapi misalnya nanti ke depannya, nantinya kalau bisa ada kegiatan khusus di daerah Bogor, nanti silakan bisa ke pabrik Yakul enggak? Nanti kita carikan waktu untuk kunjungan pabrik Yakul. Semuanya nggak harus 58 orang, 200 orang juga boleh. Ya, karena sudah menggunakan transportasi sendiri. Begitu ya. Jadi sekian untuk perkenalan. Jadi di sini Aminah kita mau coba sudah minum Yakul hari ini Aminah? Belum. Mau minum Yakul ya? Mau nanti dibagikan oleh rekan saya Pak Panji. Nah, saya di sini yakin Aminah semua sudah pernah minum Yakul. Di sini siapa yang
Belum pernah minum Yakult, ada? Nggak ada ya, semuanya sudah pernah minum Yakult. Kalau itu saya mau nanya, Yakult itu rasanya apa mainan? Asam. Ada manisnya? Kira-kira manisnya kayak siapa? Wah, semuanya ya. Jadi memang, tapi saya awal ini nggak mau bahas tentang Yakult, tapi kita mau dibahas sedikit yang ramai belakangan ini atau yang banyak viral berita di TV, yaitu terjadi kasus peningkatan kasus gagal ginjal pada anak-anak. Pernah dengar beritanya? Pernah ya, sampai ada anak-anak itu yang harus cuci darah. Di sini sebelumnya memang ada yang tahu nggak? Kira-kira fungsi dari ginjal kita itu untuk apa? Menyaring kotoran ya. Jadi bukan buat bernapas ya. Menyaring kotoran ada di dalam darah kita. Jadi fungsi dari ginjal kita itu adalah menyaring kotoran atau zat racun atau limbah yang masuk ke dalam darah kita, diolah atau disaringnya itu di dalam ginjal. Jadi gimana kalau misalnya ginjalnya rusak, itu artinya tidak bisa disaring lagi, artinya nanti kotoran atau limbah tadi mengendap di dalam ginjal dan lama-lama membuat tadi gagal ginjal. Nah sekarang informasi yang sudah yang saya baca itu ternyata anak-anak dari usia 1 tahun sampai 17 tahun itu sudah banyak yang kena gagal ginjal. Itu berita terbaru ya. Tapi kalau sudah dewasa 20 tahun ke atas itu udah banyak sekali sebenarnya. Dan juga kemarin kita kegiatan di rumah sakit Haji Jakarta Timur, informasinya di sana itu ada 30 alat cuci darah hemodialisa dan semuanya full. Gitu ya. Nah, ternyata di sini kita mau coba bahas ini apa sih? Kenapa sih orang bisa kena gagal ginjal seperti itu ya? Dan di sini yang mengingat tadi sudah tahu untuk fungsi dari ginjal itu apa. Di sini ada yang tahu nggak penyebabnya kira-kira kok bisa ya orang bisa kena gagal ginjal itu karena apa? Ada yang tahu nggak mainan? Apa? Kurang minum air putih, benar banget. Yang pertama adalah kurang minum air putih. Yang kedua sebenarnya ada banyak sih penyebabnya. Yang pertama, yang kedua itu adalah penyakit bawaan atau penyakit tertentu. Contohnya diabetes dan juga hipertensi. Itu bisa memperparah atau meningkatkan resiko terkena gagal ginjal. Yang kedua adalah obat-obatan. Nah mungkin ramai kemarin ya ada beberapa jenis obat-obatan yang mengandung namanya etilen glikol. Etilen glikol itu ternyata nggak boleh ada di dalam obat, dan beberapa jenis obat itu juga sekarang sudah dilarang izin edarnya. Ya, mungkin nanti boleh di search di Google apa aja sih obat-obatnya yang ada etilen glikolnya seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ternyata terlalu banyak konsumsi garam. Apalagi orang Batak ya, orang Batak itu makanannya harus pedas, asam, asin. Kalau minumannya harus manis. Kalau minum teh harus merah kali pokoknya tehnya. Kalau warna merahnya itu nggak cukup, teh dong katanya kan. Harus benar-benar putar kali merahnya kan. Kalau manis harus benar-benar manis gitu ya. Jadi ternyata ada banyak sekali penyebabnya. Pertama adalah zat pengawet, kemudian pemanis, kemudian adalah garam. Jadi mainan kalau bisa sekarang udah boleh dikurangin garamnya ya. Kenapa? Karena yang standar untuk garam kita konsumsi setiap hari itu hari itu berapa banyak? 2 sendok teh ya untuk konsumsi garam. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, kenapa banyak terjadi pada anak-anak kena gagal ginjal? Itu ternyata karena mereka banyak jajan sembarangan, banyak konsumsi makanan mengandung micin. Jadi daripada pemanis ataupun garam itu sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah garamnya. Ya, karena fungsi dari ginjal itu sebenarnya lebih menyaring zat garam. Sebenarnya ya, sebenarnya adalah zat garam. Jadi jangan terlalu banyak konsumsi garam. Nah, saya mau bahas sedikit tadi ya. Penyebab utamanya juga salah satunya adalah jarang minum air putih. Ada yang tahu sini berapa banyak kita minum air putih? Sarannya minum 5 liter. Minimal adalah 2 liter. Yang minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas. Hari ini sudah minum berapa gelas? 3, mantap. Ada yang belum minum air putih? Ya saya amang-amang ini ya. Amangnya minum kopi masih sudah ya. Minum teh gitu ya. Ternyata dari hasil penelitian, khususnya orang Indonesia, ternyata orang Indonesia itu hanya sekitar 16% dari 600 orang Indonesia yang mengkonsumsi air putih 2 liter per hari. Jadi cuma sekitar 16% aja. Sisanya lebih banyak minum teh, kopi,
tuak mungkin ya, ada suka minum tuak ya sih, gitu ya. Jadi minum air putihnya itu sangat kurang sekali dan ini adalah salah satu faktor terjadinya peningkatan kasus gagal ginjal pada orang Indonesia ya, khususnya pada anak-anak. Nah di sini ada ini manfaat dari minum air putih, jadi kita nggak usah bahas manfaat Yakult ya, karena saya udah tahu, kasih udah tahu semua. Manfaat air putih itu yang pertama adalah dia dapat memperingan kerja dari ginjal. Kenapa bisa memperingan kerja dari ginjal? Amalina di sini pernah cuci baju? Pernah ya, saya yakin pernah, tapi masih cuci ya. Nah kalau misalkan masih cucinya tuh kainnya itu dimasukin banyak, airnya sedikit, apa yang terjadi? Nggak bersih pertama. Yang kedua mesinnya bisa rusak karena airnya kurang, terus kainnya kebanyakan. Sama juga seperti ginjal kita. Kalau yang masuknya itu wangi semuanya, garamnya banyak, pengawetnya banyak, kerja dari ginjalnya itu berat, ditambah air minumnya sedikit. Artinya dia darahnya itu semakin kental, jadi kerjanya berat, lama-lama dia jadi rusak, ya. Dan rusak harus melawan tadi yang namanya cuci darah. Informasinya kalau udah cuci darah itu biasanya stadium 4-5 itu harus cuci darah seminggu sampai 2 kali dan seumur hidup. Ya, jadi di sini yang mengingat kami sarankan selalu, terutama untuk mengingat yang punya pahobu di rumah atau punya anak, untuk selalu disediakan bekal pada anak-anaknya. Bawakan nasi, kemudian tempe, tahu, telur, sumur-sumur kalau bisa B2 gitu ya. Dibawakan untuk kasih bekal biar anaknya lebih fokus buat belajar aja. Jadi tidak pikirannya buat jajan. Dan kalau bisa selalu dibawakan air putih minimal 2 liter setiap hari ya. Kalau misalnya ibu hamil itu lebih banyak lagi minumnya. Kalau misalnya bapak aktivitas fisiknya juga banyak, itu harus selalu ditingkatkan untuk konsumsi air putihnya. Baik, nanti sambil Yakultnya dibagikan di sini ada saya satu tayangan mengenai pola hidup bersih dan juga sehat. Cuma 1-2 menit aja. Ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita tanyakan, tanya tentang ginjal boleh, tentang Yakult juga silakan pada sesi tanya jawab. Saudara selamat menyaksikan Indonesia. Yuk kita mengenalnya lebih jauh. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil menyeleksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama LKC Shirotastreae. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, usus yang sehat kunci umur panjang, dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult diproduksi dengan bahan baku yang memenuhi standar keamanan pangan berstandar ISO 22000. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi Piagam Bintang Keamanan Pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periode. Selain produk Yakult original, untuk merespon permintaan masyarakat akan produk baru, maka telah hadir produk Yakult Light yang memiliki kandungan kalori yang rendah. Metode penyusunan dan penyimpanan pun dikontrol dengan ketat agar kualitas produk tetap maksimal. Dengan ruangan khusus bersuhu 0-10 derajat Celcius, kondisi setiap botol Yakult bisa senantiasa terjaga dengan baik. Kebaikan Yakult telah dinikmati oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Dan Yakult akan terus menyebarkan kebaikan ini untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Yakult, minuman keluarga sehat setiap hari.
Oke, sekian aja boleh minta tepuk tangannya emang. Ya tadi kan sedikit seputar Yakult ya. Jadi Alina kita kembali lagi mau mengingatkan untuk kita selalu melakukan namanya perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS ya. Contohnya tadi adalah aktivitas fisik atau olahraga, kemudian makan yang bergizi, cukup serat, kemudian apa? Kemudian istirahat yang cukup dan jangan lupa minum air putih, ya. Air putih ya. 2 liter atau sekitar 18. Selain itu kita konsumsi bakteri baik atau Yakult. Nah di sini saya mau coba jelaskan sedikit tentang Yakult. Saya yakin teman-teman semua udah pernah minum Yakult, tapi belum tentu tahu Yakult ini apa sih sebenarnya. Jadi Yakult itu probiotik ya. Jadi Yakult itu adalah probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi itu adalah pengertian dari probiotik. Dan sampai sekarang probiotik yang paling kuat untuk melawan bakteri penyebab penyakit atau kuman adalah bakteri yang ada dalam Yakult. Jadi yang memang pasti sering konsumsi yogurt. Yogurt itu ada bakteri baiknya juga, tapi bakteri baiknya mati di asam lambung dan di cairan tertentu. Jadi sedangkan kalau misalkan kenapa Yakult ini dibuat sih? Yakult ini asal dari Jepang ya memang. Tadi sudah dilihat dari tahun 1930. Dibuat pertama kali 1935 untuk penanggulangan wabah diare. Jadi dulu itu banyak orang Jepang yang kena diare karena masa perang ya. Jadi dicari penyebab diare itu apa sih? Penyebab diare itu adalah kuman, namanya E. coli, Escherichia coli. Biasanya ada pada tangan manusia. Di kukunya kalau banyak-banyak hitam-hitam itu biasanya ada bakteri E. coli. Kemudian penyebab apa? Penyebab tipes. Penyebab tipes itu adalah kuman, namanya salmonella. Biasanya ada makanan yang kurang matang. Contohnya telur setengah matang. Siapa yang suka makan telur setengah matang? Ada ya. Ada yang awam juga. Jadi biasanya itu masih ada salmonella, penyebab tipes. Makanya yang paling sering kena diare itu adalah bayi atau anak-anak. Dia masukin apa aja ke mulut. Khawatirnya udah ada kuman E. coli dan bisa menyebabkan tadi diare ya. Jadi untuk Yakult itu tadi manfaatnya dalam penyelesaian usus atau pencernaan. Penelitian terbaru bisa mencegah risiko kanker, terutama adalah kanker payudara. Tapi bukan mengobati. Konsumsi Yakult itu adalah bisa mencegah risiko kanker payudara sampai 65%. Ya, tapi bukan mengobati. Karena manfaatnya adalah untuk mencegah. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi apa tadi jangan sampai kena dulu lah, ya. Oke, mungkin nanti Yakultnya mengingat akan ini Yakultnya mau langsung dibagikan. Apa dibagikan langsung aja ya. Oke, mungkin sambil Yakultnya dibagikan, namanya ada yang mau ditanyakan, mungkin 2 pertanyaan silakan. Yang mau saya tanyakan, Yakult ini kan biasanya disimpan dalam freezer, di tempat pendingin, ini. Kalau dia dibawa keluar, seperti kalau dibawa jalan, berapa lama ketahanannya di udara di luar? Tidak diperiksa. Terima kasih. Oke, berarti kalau misalnya di luar kulkas 3 hari, 4 hari, seminggu di luar kulkas, bakteri baik Yakult itu mati. Rasanya makin asam. Dari segi manfaat akan jauh mengurangi manfaatnya. Kalau di luar kulkasnya 3 hari, 4 hari, seminggu. Tapi kalau cuma beberapa jam di luar kulkas atau cuma sehari, 2 hari, itu bakteri Yakultnya masih tetap maksimal, masih tetap hidup. Seperti itu ya. Memang penyimpanannya adalah dalam kulkas, tapi tidak dibekukan. Jadi bukan di freezer, tapi di suhu pendingin aja biasa. Karena kalau di kulkas biasanya dia ngembang, tutupnya kebuka, khawatirnya ada kontaminasi. Jadi kalau udah dapat jangan silakan minum ya. Oke, ada lagi? Boleh nih. Oke. Saya mau tanya sekarang sama Psikologis. Kalau kita minum obat kan disuruh di situ 2 sampai 3 kali 1 hari. Kalau saya saking senangnya minum Yakult, berarti 1 pack itu kan isi 5. Sekaligus saya minum 1 hari. Karena saya suka banget sama Yakult. Gitu. Ada pengaruh Yakult ini kalau saya minum sekali, misalkan 1 pack 5 botol ini ada nggak pengaruhnya? Jadi saya rata-rata minum ini 5 1 hari. Pengaruh nggak buat kesehatan saya?
Baik, terima kasih. Iya, minum Yakult 5 sehari. Boleh apa enggak pertanyaannya? Oke. Jawabannya adalah boleh. Pertama alasannya apa? Pertama dia nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna. Kemudian tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian dari Yakult itu kategorinya adalah probiotik. Ina boleh search ya. Syarat dikatakan probiotik dari BPOM ya, itu tidak mengakibatkan gangguan bagi tubuh manusia. Itu syarat dari BPOM. Jadi yang penting prinsipnya mau minum 2, 3, 5 itu nggak masalah. Tapi terbaiknya adalah minum rutin aja. Gini, 1 botol, 2 botol rutin setiap hari itu sebenarnya lebih baik daripada 5 botol, tapi sekali seminggu. Alasannya ada yang tahu? Karena di tangan kita banyak kuman, apalagi anak-anak. Kita makan setiap hari, di dalam tangan kita itu ada sekitar 200 juta kuman namanya. Di usus kita itu ada sekitar 100 triliun bakteri. Ya, jadi memang ada banyak sekali. Jadi kita lebih tekankan adalah rutinitasnya. Tapi boleh ya kalau minum 5. Sebenarnya nggak masalah, karena semakin banyak kita minum Yakult, semakin banyak bakteri baik ini akan menjaga kesehatan pencernaan. Ciri-ciri usus yang sehat ada yang tahu nggak, Amina? Betul. Ciri-ciri usus yang sehat itu gampangnya adalah BAB-nya rutin setiap hari. Di sini setiap hari semua BAB. Iya sekali ya, berarti masih sehat. Kalau ada BAB-nya 3 hari nggak BAB, 4 hari nggak BAB, 5 hari bahkan seminggu nggak BAB, itu namanya konstipasi. Itu ada masalah pada pencernaan. Biasanya informasi dari dokter itu terjadi pada kita yang sudah masuk usia 40, 50, 60 ke atas. Terjadi namanya konstipasi karena ada pengurangan atau penurunan fungsi dari usus, gitu ya. Jadi silakan aja konsumsi Yakult untuk membantu melancarkan kembali, ya, melancarkan kembali agar BAB menjadi lebih rutin. Karena gampangnya BAB kita itu adalah rutin 1 kali sehari. Tidak encer, tidak keras, ya. Kalau misalkan juga harus diimbangi dengan konsumsi air putih dan juga serat, ya, sayur ataupun buah. Jadi prinsipnya boleh minum berapa aja boleh ya, mainan, tapi terbaiknya adalah konsumsi secara rutin. 1-2 botol sudah cukup, dan mungkin rutin. Oke, terima kasih. Mungkin biar nggak terlalu banyak. Di sini saya meminta 3 orang Amina buat maju ke depan, buat mungkin kalau ada yang mau sharing pernah minum Yakult atau ada yang mau cerita atau nanti saya kasih pertanyaan di depan yang bisa jawab nanti dapat souvenir dari aku. Ayo siapa 3 orang yang menang? Sebenarnya ini kejutan ya. Tapi hanya nggak yang mau datang kemari yang memberikan arahan-arahan untuk hidup sehat, untuk hidup ya lebih bermartabat begitu. Kalau kita sehat, berarti kita punya capaian-capaian yang lebih bagus ke depan. Jadi kami juga dulu sudah lebih tahu bagaimana mengantisipasi ya untuk hidup lebih sehat melalui makanan dan minuman atau usaha-usaha lain yang dapat ya diterima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya memang sudah lama peminum Yakult, sudah lama, sudah bertahun. Jadi kalau dulu saya minimal 2 kali satu hari, 2 kali satu hari. Dan saya sekarang ya puji Tuhan ya, umur 62 berkat Yakult. Saya minum Yakult terus Pak ya. Jadi pencernaan saya sekarang lebih bagus. Ya BAB dan buang air itu bagus setiap hari. Ini berkat dorongan dari Yakult juga memang. Saya juga kalau saya lihat di rumah itu kulkas itu ada Yakult. Jadi benar-benar semoga ke depannya perusahaan Yakult ini lebih maju, ikut juga ya menyehatkan, mencerdaskan bangsa Indonesia melalui ya pemikiran dan spektakuler dari Yakult. Ya terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas pemberiannya ya, apa namanya Citra Mata ya. Kami selalu dan tetap AKBP ya secara khusus persekutuan perempuan distrik Nusa Tenggara mengapresiasi dan itu
dan menerima segala sesuatu pembaruan dari Yakut. Dan mereka ini siap akan nanti berkunjung ke Yakut ya untuk menerima arahan-arahan lebih baik dari ke depan. Supaya ibu-ibu ini pada umurnya sehat badannya juga kuatnya. Ya, bahkan ibu ini punya semangat ke depan untuk mau mencerdaskan ini generasi muda. Jadi karena Tuhan memberkati aku, Tuhan kasih terus Pak Panji juga ya, semakinnya berkreasi ya, dan kalau bisa menjadi direktur nanti manajer dari aku. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih buat Presiden kami yang sudah hadir bersama kami hari ini, yang mengapresiasi Yakut untuk boleh bergabung dengan kita di sini. Mudah-mudahan karena proses kita juga minum Yakut tiap hari. Terus berarti kita perempuan HBB pun harus menciptakan minum Yakut tiap hari. Jadi terima kasih kita terus pertemuan yang sangat singkat lewat HP, lewat rekomendasi yang sangat luar biasa. Lewat saya tiap hari olahraga, dari situ saya dapat. Kebetulan saya punya opung Poso waktu itu Kapolres di Tangerang. Lewat beliau saya dapat berkomunikasi dengan Yakut. Jadi salam kami buat PT Yakut, semoga Yakut kedepannya jadi bagus ke depan. Di tanggal 5 September yang akan datang PPD Banten, mohon maaf buat teman-temanku sekalian, sekalipun nanti yang perwakilan hanya 59 orang yang berangkat, saya tidak memilih dan saya tidak ada prioritas di sana. Tapi itulah berkesinambungan yang dari tadi malam yang kita bicarakan. Kenapa sebagian yang masuk di kepengurusan BPD, yaitu saya melihat dari situ untuk kita berangkat nanti ke Yakut. Ya teman-teman ya, jadi mari kita bersinergi, bergabung di paduan suara dia supaya kita bisa lebih lagi nanti di lain waktu, di momen lain, di event lain kita bisa sama-sama. Jadi kamu semua teman-teman yang hadir di sini untuk bisa bergabung di paduan suara dia. Yang saya bawa nanti tanggal 5 itu adalah paduan suara dia. Ya teman-teman ya. Jadi mari bergabung di paduan suara dia supaya kita bisa di event lain bergabung dalam keadaan sukacita. Horas.